Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kurdi. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang program keluarga berencana pada perempuan usia subur dan juga pemilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan. Langsung saja, yang pertama adalah apa itu program keluarga berencana atau KB. Keluarga berencana adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Ada beberapa manfaat dari program keluarga berencana. Manfaat yang pertama adalah dapat menekankan angka kematian yang disebabkan berbagai masalah yang melingkupi kehamilan, persalinan, dan juga aborsi yang dilakukan secara tidak aman. Yang kedua, mencegah kehamilan terlalu dini karena perempuan yang belum matang organ reproduksi dapat mengganggu proses kelahiran dan membahayakan janin. Yang ketiga, mencegah kehamilan terjadi di usia tua, di mana perempuan yang usianya lebih dari 30 tahun memiliki risiko tinggi untuk mengandung dan melahirkan. Berbagai problem kesehatan dari wanita yang sudah terbiasa melahirkan lebih dari 4 kali itu akan menimbulkan ancaman seperti perdarahan yang hebat, infeksi, dan juga bisa menyebabkan kematian. Lalu manfaat yang keempat itu dapat menjarangkan kehamilan. Jadi kehamilannya agak jarang. Kehamilan di mana kehamilan dan persalinan membutuhkan banyak energi dan kekuatan. Perempuan belum setelah melahirkan itu biasanya belum pulih kekuatannya, tapi sudah hamil lagi, tubuhnya tak sempat memulihkan kebugaran fisik dan berbagai masalah, bahkan juga bahaya bisa menimbulkan kematian seperti itu. Lalu ada alat kontrasepsi. Bagaimana pemilihan alat-alat kontrasepsi yang sesuai? Kita dari awal, alat kontrasepsi adalah suatu alat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, melumpuhkan sperma, atau menghalangi pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ada beberapa jenis alat kontrasepsi. Yang pertama, alat kontrasepsi dengan metode barrier. Yang pertama ada kondom. Kondom ini adalah merupakan selubung atau karet yang dapat dibuat dari berbagai bahan, diantaranya latex atau biasanya itu karet, dan juga plastik atau vinil, atau juga bahkan bahan alami hasil produksi hewan yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom tidak hanya mencegah kehamilan tetapi juga mencegah penyakit menular seksual. Yang kedua ada diafragma. Diafragma adalah cup yang berbentuk cembung, terbuat dari lateks atau karet yang diinsersikan ke dalam vagina dan menutupi serviks sebelum berhubungan seksual. Lalu ada spermisida. Spermisida adalah bahan kimia non-oksinol yang digunakan untuk menonaktifkan atau membunuh sperma, dikemas dalam bentuk aerosol atau busa, tablet vaginal, suppositoria, dan juga dalam bentuk krim. Lalu ada metode kontrasepsi modern. Yang ini yang biasanya digunakan oleh perempuan dalam memilih alat kontrasepsi. Yang pertama ada kontrasepsi pil. Kontrasepsi pil ini merupakan jenis kontrasepsi oral yang harus diminum setiap hari. Bekerja mengentalkan lendir serviks sehingga sulit dilalui oleh sperma. Terdapat dua jenis alat kontrasepsi ini, yaitu kombinasi pil dan kombinasi yang mengandung progesteron dan estrogen. Sedangkan kontrasepsi pil progestin dengan minimal
mini pil mengandung hormon progesteron. Indikasi pemakaian kontrasepsi pil adalah masih ingin punya anak dalam waktu dekat dan juga punya jadwal harian yang rutin. Karena pil harus diminum setiap hari, maka metode ini membutuhkan motivasi yang tinggi. Metode ini cocok untuk mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pada masyarakat kota dan kurang sesuai untuk masyarakat desa biasanya. Untuk kontraindikasinya digunakan pada ibu yang menyusui, itu yang di kontraindikasikan khusus pil yang kombinasi. Lalu ada memiliki riwayat sakit jantung, memiliki riwayat tumor yang ganas, lalu kelainan jantung, varises dan hipertensi, lalu pernah mengalami perdarahan pervaginaan yang belum diketahui penyebabnya, penyakit gondok, dan juga gangguan fungsi hati dan ginjal. Diabetes, epilepsi, dan depresi mental juga dapat dikategorikan sebagai kontraindikasi dari penggunaan alat kontrasepsi pil ini. Lalu ada alat kontrasepsi yang diinjeksikan atau disuntikan, di mana alat kontrasepsi ini diberikan dengan cara disuntikan secara intramuskuler di dalam daerah otot pantat, di mana ini ada beberapa jenis berdasarkan kerja dari alat kontrasepsi ini, yaitu ada DMPA atau demonstruksi progesteron asetat diberikan setiap 3 bulan dengan dosis 100 mg. Lalu ada NET, NN, noresterat diberikan dalam dosis 200 mg sekali setiap 8 minggu atau setiap 8 minggu untuk 6 bulan pertama. Biasanya 3 kali suntikan pertama, kemudian setiap 12 minggu. Lalu untuk indikasi dari injeksi ini, calon aseptor yang tinggal di daerah terpencil, biasanya di desa, lebih suka disuntik daripada makan obat, lalu menginginkan metode yang efektif dan reversible, mungkin tidak ingin punya anak lagi, tidak khawatir kalau tidak mendapatkan haid. Lalu untuk kontraindikasinya, memiliki perdarahan pervaginaan yang tidak diketahui penyebabnya, memiliki riwayat tumor yang ganas, memiliki riwayat penyakit jantung, hati, darah tinggi, dan juga diabetes, dan juga penyakit paru berat dan varises. Lalu ada namanya kontrasepsi implan, di mana kontrasepsi implan ini adalah alat kontrasepsi silastik yang berisi hormon jenis progesteron levonorgestrel yang ditanamkan di bawah kulit, yang bekerja dengan cara mengurangi transportasi sperma. Yang keempat, alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR. Alat kontrasepsi ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan dalam rongga rahim perempuan yang bekerja menghambat sperma untuk masuk ke dalam tuba Fallopi. Lalu ada namanya kontrasepsi mantap atau kontab. Kontrasepsi mantap merupakan suatu cara permanen baik pada pria dan pada wanita. Metode ini dilakukan dengan tindakan operasi kecil untuk mengikat atau menjepit atau memotong tuba Fallopi saluran telur wanita dan duktus ejakulasi pria. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi perempuan usia subur yang akan memilih program KB ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.